Bro, gue mau lo dengerin gue bentar. Jangan skip, jangan scroll. Jangan bilang, ini mah udah tahu. Karena kalau lo pernah ngerasa kayak, duh gue udah kasih semua, tapi kok rasanya dia beda banget pas gue nggak lihat. Ini beneran buat lo. Ini bukan konten buat nyalahin cewek. Ini buat lo, cowok yang lagi capek dikhianatin diam-diam, yang udah ngasih hati, waktu, tenaga, bahkan duit. Tapi pas lo lihat lagi, ternyata yang lo kira cinta cuma performance. Kayak acting di depan kamera. Pas kameranya mati, langsung ganti karakter. Lo pernah ngerasain itu kan? Waktu lo lagi curhat sama temen, lo bilang, dia tuh manis banget sih pas bareng gua. Ngomongnya romantis, perhatian, selalu ada. Tapi kok pas gua nggak ada, rasanya ada yang aneh. Nah, itu bukan perasaan lo doang, bro. Itu realitas psikologis yang kebanyakan cowok nggak sadar. Karena lo dikondisiin buat percaya sama hal-hal yang kelihatan enak. Kata-kata manis, pelukan, weekend romantis, foto bareng caption my everything. Lo dikondisin buat mikir, kalau chemistry-nya enak, pasti dia beneran sayang. Salah besar. Chemistry itu kayak cuaca. Bisa cerah hari ini, besok hujan badai. Tapi karakter, itu iklim, pola, konsistensi. Yang lo bisa percaya pas hidup lagi kacau, pas lo lagi nggak punya apa-apa, pas lo lagi jatuh. Dan gue mau kasih lo 2 tes diam-diam. Bukan tes jebakan, bukan interogasi, bukan stalking, tapi 2 momen sepi, di mana karakter aslinya kelihatan, tanpa perlu dia ngomong apa-apa. Cuma lo perlu ngeliat, bukan nanya. Ini bukan buat bikin lo jadi paranoid, ini buat bikin lo wise. Karena lo udah terlalu lama bayar mahal buat ilusi. Waktu lo, energi lo, hati lo, udah kebuang buat orang yang cuman main peran. Jadi duduk manis, ambil kopi. Gue bakal jelasin pelan-pelan. Dan gue jamin, kalau lo paham ini, lo gak bakal lagi salah pilih orang buat lo percaya. Tes pertama. Lihat gimana dia ngebatasin kebebasan pas gak ada lo. Gue mulai dari yang paling sering bikin cowok kecolongan. Lo tahu kan, pas lo baru kenal, dia kelihatan super setia, selalu update, selalu ngegas, selalu nunjukin lo ke teman-temannya, selalu bilang gue sayang banget sama lo. Public display of affection, full. Lo jadi merasa kayak raja. Kayak lo tuh satu-satunya pria di dunia buat dia. Tapi, pas dia sendiri, pas dia lagi jalan sama temen ceweknya, atau pas dia traveling sendiri, atau pas lo nggak ngechat dulu. Nah, disitulah loyalitas beneran versus loyalitas acting. Kelihatan bedanya. Gue kasih contoh nyata, bro. Ada cowok, sebut aja namanya Raka, umur 27, baru mulai jalin hubungan lagi setelah putus lama. Dia ketemu cewek yang di atas kertas, sempurna, manis, cerdas, selalu bilang, gue hargain lo banget, selalu megang tangannya di depan umum, ketawa tiap Raka bercanda, bahkan pamer ke temen-temennya di IG story. Tapi Raka jeli. Dia mulai ngerhatiin pola kecil. Pas cewek itu lagi ngobrol sama temen ceweknya, tiba-tiba handphonenya ditutup cepet banget pas dia datang. Atau pas dia tanya, kemarin ngapain aja? Si cewek jawabnya samar, langsung ganti topik. Atau suatu malam, dia lihat notif muncul sebentar dari cowok lain. Isinya cuma kangen juga nih. Tapi langsung dia tutup. Bukan selingkuh, bukan chat mesum. Tapi, kenapa ditutupin? Itu pertanyaan kuncinya. Raka sadar, loyalitas cewek itu cuma on pas ada dia. Pas dia nggak ada celah kecil buat validasi dari tempat lain. Bukan buat selingkuh, tapi buat ngejagain ada opsi lain. Biar nggak terlalu bergantung. Biar tetap punya jalan keluar kalau suatu saat dia nggak cukup lagi. Dan itu bukan loyalitas, itu strategi. Loyalitas beneran itu kayak kode etik dalam diri. Bukan baju yang dipakai pas ada orang. Kalau dia beneran ngerasa lo itu penting, dia nggak bakal cari perhatian dari tempat lain. Bahkan kalau lo nggak bakal tahu. Karena buat dia, menghargai lo itu prinsip, bukan performa. Psikolog namain ini impression management.
Semua orang lakuin, termasuk lo, termasuk gua. Kita semua cenderung jadi versi terbaik diri kita pas ada yang lihat. Itu manusiawi. Tapi masalahnya kalau impression management jadi pengganti karakter asli. Kalau dia cuma setia pas lo ada, itu artinya dia setia ke image-nya, bukan ke lu. Jadi gimana cara lu cek tanpa jadi detektif? Gampang. Lihat konsistensi. Apa dia tetap update lo pas lagi jalan sama teman-temannya? Atau tiba-tiba hilang? Apa dia tetap ngejagain batasan pas lo nggak ada? Atau malah jadi lebih santai ngobrol sama cowok lain? Apa dia cerita jujur pas lo tanya, kemarin ngapain? Atau malah menghindar? Lo nggak perlu ngecek handphone, lo nggak perlu nanya siapa itu. Lo cuma perlu ngeliat pola. Karena kalau dia hidup dari prinsip, dia nggak takut ketahuan. Dia nggak perlu sembunyiin apa-apa. Hidupnya sendiri yang jadi bukti. Tapi kalau dia hidup dari performa, lo bakal selalu was-was. Karena lo tahu di balik senyum manisnya, ada kemungkinan dia lagi main api kecil-kecilan di tempat lo nggak lihat. Dan Raka, dia mutusin pergi. Bukan marah, bukan ribut, tapi pergi dengan kejelasan. Karena dia sadar, dia nggak mau invest waktu, hati, dan masa depannya buat orang yang loyalitasnya cuma muncul pas ada penonton. Tes kedua, dan ini yang paling menyakitkan. Lihat gimana dia ngehandle lo pas dia udah nggak butuh lo lagi. Ini nih, tes yang paling brutal. Karena di sini, topeng cinta versus cinta beneran. Langsung copot. Lo pernah ngerasain nggak? Pas awal-awal dia super manis. Butuh lo buat nemenin, butuh lo buat nasehatin, butuh lo buat bayarin makan, butuh lo buat nemenin dia lewat masa sulit. Lo jadi merasa, akhirnya ada yang butuh gue. Akhirnya gue dibutuhin. Dan itu enak banget buat ego cowok. Apalagi kalau lo baru lulus kuliah, lagi cari jati diri, atau lagi bangun karir. Rasanya kayak lo nemu purpose lagi. Tapi terus, hidupnya mulai membaik. Dia dapat kerjaan baru, finansialnya stabil. Emosinya udah gak goyah, teman-temannya balik lagi. Dia udah gak butuh lo buat nemenin dia jatuh. Dan disitulah perilakunya berubah. Dia mulai sering batalin janji, mulai ngerespon chat lo pelan, mulai hilang pas lo butuh dia, mulai kesel kalau lo minta quality time, mulai ngerasa lo ribet atau terlalu banyak minta. Padahal lo gak berubah, lo masih orang yang sama. Yang berubah cuma satu, dia udah gak butuh lo. Ini cerita Dito, umur 26. Setelah lama jomblo karena fokus kerja, dia ketemu cewek yang awalnya super apresiatif. Cerita semua masalahnya ke Dito. Nangis di pundak Dito. Nanya pendapat Dito buat segala keputusan. Dito ngerasa, akhirnya gue bisa jadi tempat bersandar buat seseorang. Tapi begitu cewek itu stabil, kerjaan naik, duit cukup, teman balik, Dito mulai ngerasa dia jadi bekas, kayak barang yang udah gak kepake. Dia gak dibutuhin lagi, jadi gak dihargai lagi. Dan itu bukan karena dia jahat, tapi karena affection-nya dulu itu bukan cinta, itu transaksi. Dia baik ke Dito karena Dito ngasih sesuatu. Dito jadi penyelamat, Dito jadi ATM emosional. Dito jadi tempat dia ngebuang semua beban. Tapi begitu dia bisa jalan sendiri, Dito jadi beban. Dito jadi pengingat masa lalu yang udah lewat. Dan ini yang bikin sakit. Lo baru sadar, lo gak pernah dicintai sebagai manusia. Lo dicintai sebagai fungsi. Kalau lo bisa nyelesain masalahnya, lo berharga. Kalau lo bisa bayarin hidupnya, lo berharga. Kalau lo bisa nemenin dia pas dia rapuh, lo berharga. Tapi begitu dia gak butuh itu lagi, lo jadi opsional. Dan disitulah karakter asli dia kelihatan. Cewek yang punya karakter beneran, dia gak berubah pas hidupnya membaik. Dia malah makin menghargai lo, karena dia sadar, lo ada bukan cuman pas dia butuh, tapi pas dia udah kuat. Lo tetap di situ, lo gak hilang, lo gak minta balik semua yang lo kasih.
Itu yang bikin dia makin respect sama lu. Tapi cewek yang cuma nyaman, begitu dia nggak butuh lu, dia hilang atau malah jadi dingin. Karena hubungannya sama lu itu transaksional. Lu bayar dengan perhatian, dia bayar balik dengan affection. Lu berhenti bayar, dia berhenti kasih. Dan lu nggak perlu ngetes ini pakai drama. Lu nggak perlu pura-pura bangkrut biar lihat reaksinya. Hidup bakal ngasih lu tes ini secara alami. Pas dia dapat kerjaan baru, pas dia pindah kos, pas dia mulai punya teman baru, pas dia mulai punya hobi baru yang nggak melibatkan lo. Di situ, lihat, apakah dia tetap ngajak lo masuk ke dunianya, atau malah ngejagain jarak. Kalau dia tetap ngajak lo, nanya pendapat lo, ngerayain lo, ngejagain lo, itu artinya dia beneran ngerasa lo bagian dari hidupnya. Bukan cuma alat bantu, tapi kalau dia mulai hilang, mulai sibuk sendiri, mulai ngerasa lo nggak nyambung, itu bukan karena lo nggak cukup, itu karena lo nggak pernah jadi prioritas, lo cuma solusi sementara. Dan itu, oke. Lo nggak perlu marah, lo nggak perlu nangis, lo cuma perlu terima fakta. Karena kalau lo maksa, lo bakal jadi orang yang ngejar-ngejar cinta yang udah mati. Lo bakal jadi bayangan di hidupnya. Dan itu nggak sehat buat lo. Jadi apa yang beneran lo cari? Cinta atau kenyamanan? Ini pertanyaan terakhir dan paling penting. Karena kebanyakan cowok salah bedain antara dibutuhkan dan dicintai. Dibutuhkan itu enak. Rasanya kayak lo punya value. Tapi itu bisa hilang kapan aja. Begitu dia nggak butuh lagi. Dicintai itu beda. Dicintai itu, lo dihargai meskipun lo nggak ngasih apa-apa. Lo dihargai karena lo adalah lo. Bukan karena lo bisa bayarin, nemenin, nasehatin, atau ngehibur. Cinta beneran itu nggak goyah pas benefit hilang. Chemistry bisa hilang. Weekend romantis bisa berkurang. Tapi respect itu harus tetap ada. Karena tanpa respect, hubungan nggak bisa bertahan. Lo bisa punya chemistry tingkat dewa, tapi kalau dia nggak respect lo pas lo lagi down, pas lo lagi nggak punya duit, pas lo lagi nggak bisa bantu dia, itu bukan cinta. Itu sewa. Dan gue mau lo inget ini. Benefits can buy affection, but only values sustain respect. Artinya, duit, perhatian, bantuan, bisa bikin dia sayang sementara. Tapi cuma nilai-nilai dalam dirinya, integritas, prinsip, karakter, yang bikin dia tetap menghargai lo pas semua benefit itu hilang. Dan lo nggak perlu cari cewek sempurna. Lo cuma perlu cari cewek yang konsisten. Yang lo bisa percaya pas lo lagi nggak lihat. Yang lo bisa percaya pas lo lagi nggak ngasih apa-apa. Kalau lo nemu itu, jaga banget. Karena itu langka. Tapi kalau lo nemu yang cuman manis pas butuh, cuman setia pas ada penonton, jangan ragu buat pergi. Karena lo nggak kehilangan cinta. Lo kehilangan ilusi. Dan itu justru pembebasan. Gue tahu ini berat. Gue tahu lo mungkin lagi ngerasa, gue udah terlalu dalam. Gue nggak bisa mulai dari nol lagi. Tapi gue mau lo inget, bertahan di hubungan yang salah. Itu bukan setia. Itu bunuh diri pelan-pelan. Lo kehilangan waktu. Lo kehilangan energi. Lo kehilangan versi diri lo yang seharusnya bisa bahagia dengan orang yang beneran cocok. Dan kalau lo pergi sekarang, ya, sakit. Tapi itu sakit sementara. Sakit karena kehilangan ilusi. Tapi kalau lo tetap di situ, lo bakal sakit bertahun-tahun. Sakit karena ngerasa diremehin. Sakit karena ngerasa nggak cukup. Sakit karena ngerasa dicintai cuma pas lo berguna. Dan itu nggak sehat, nggak adil buat lo. Lo berhak dicintai tanpa syarat. Lo berhak dihargai tanpa harus terus-terusan ngasih. Lo berhak punya hubungan yang lo nggak perlu terus ngecek apa dia masih sayang. Karena kalau lo harus terus ngecek, itu artinya lo nggak pernah yakin. Dan hubungan tanpa kepercayaan, itu bukan hubungan. Itu penjara emosional. Jadi, apakah lo siap lihat realitasnya? Atau lo mau terus hidup dalam pertunjukan? Kalau lo mau yang beneran, mulai dari sekarang, amati. Jangan asumsi,
catat, jangan berharap. Dan kalau ternyata dia beneran, syukurin. Peluk erat, jaga baik-baik. Karena lo nemu mutiara di tengah lautan acting. Tapi kalau ternyata dia cuman main peran, lepas aja. Jangan nangis terlalu lama. Karena lo baru aja nyelamatin masa depan lo sendiri. Dan itu kemenangan. Kalau ini ngena buat lo, jangan simpen sendiri. Share ke temen lo yang lagi patah hati tapi nggak ngerti kenapa. Share ke temen lo yang lagi bingung, apa gue terlalu sensitif? Share ke temen lo yang lagi ngejar-ngejar cinta yang udah hilang. Awareness is your shield. Wisdom is your weapon. Dan lo berhak punya hubungan yang bikin lo tenang, bukan was-was. Gue di sini buat lo. Kalau lo mau curhat, komen. Kalau lo mau diskusi, gue baca semua. Kalau lo butuh teman ngobrol, gue ada. Dan kalau lo belum subscribe, tekan tombol itu. Karena gue bakal terus bikin konten kayak gini. Jujur, blak-blakan, tanpa filter. Buat lo yang capek dikhianatin diam-diam. Karena lo bukan korban. Lo cuma belum punya lensa yang bener buat lihat siapa yang layak lo percaya. Sekarang lo udah punya. Pakai itu, jaga diri lo. Dan jangan pernah lagi bayar mahal buat ilusi. Karena lo berharga tanpa syarat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.